Jip, PR-nya udah dikerjain belum buat besok? Belum teh, nanti Jivan kerjain ya. Ayo dong, Jip kerjain sekarang. Nanti lupa loh, jangan males-malesan kayak gitu. Iya teh, bentar ini nanggung. Dapat tenor. Malah main game terus. Kalian kok bisa setenang ini sih? Lihat tuh Kak, Jipan pemalas main game terus. Iya teh, Modi juga tahu Jipan itu dari pagi sampai malam gak lepas dari game. Nice. Warin aja udah mau jebol ini. Ya terus kalian mau diam aja gitu. Gimana kalau masa depannya suram terus dia jadi orang gagal? Teh jangan gitu, orang gagal sekalipun tetap ada gunanya di dunia ini. Hah? Maksudnya Kak, jadi beban keluarga gitu? Bukan Mod, seburuk-buruknya kegagalan seseorang, dia tetap berguna bagi orang lain sebagai contoh agar gak ngikutin jejak dia. Berarti Jipan berguna dong. Iya Mod, secara gak langsung Jivan sedang beramal lewat kegagalannya. Berarti maksud Kak Asep Jipan jadi tumbal gitu? Ih, parah banget. Ih, Kak Asep gak lucu tau, biar orang lain aja yang jadi contoh, jangan adik kita. Masa tega biarin Jipan jadi monumen kegagalan? Ya mau gimana lagi Teh? Mungkin Jivan burn out karena gagal terus ikutan kejuaraan. Ya gimana nggak gagal, orang latihannya aja cuma 2 hari. Udah teh, Loh, Jip, kan mainnya juga baru bentar, Jip. udah teh, Jivan capek. Makanya saat lomba pun dia main pergi gitu aja. Modi juga udah ngajak Jipan main catur teh, tapi ya gitu. Udah, nggak seru main sama Timo Dima. Mending ikut turnamen langsung. Loh, Jivan, sebelum turnamen kan harus latihan dulu. Jadi Jipan pas penyisihan udah kalah duluan. Makanya Mod, Kak, mumpung belum terlambat, kita konfrontasi Jipan sekarang biar dia tahu kalau dia sedang diambang kegagalan. Remaja itu nggak bisa dikasarin, prefrontal cortexnya masih berkembang. Sementara amigdalanya lagi aktif-aktifnya. Jadi kalau tetega sekarang yang ada makin meledak. Terus sekarang kita harus diam aja, lihat Jipan males-malesan main game terus. Kalau Jipan gak punya masa depan gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Hubungannya main game sama kegagalan apa sih Teh? Belum tentu ada korelasinya kan? Jelas ada dong Kak, kalau dia main game terus sampai begadang, bangun kesiangan lalu bolos sekolah, itu adalah awal dari kehancuran. Sekarang aja tugasnya sudah terbengkalai. Gimana kalau di sekolah Jipan gak bisa kontrol emosinya gara-gara kecanduan main game? Jipan berantem terus keluar dari sekolah. Kak Asep mau tanggung jawab kalau masa depannya hancur gara-gara ego Kak Asep. Teh Mod, jangan kejauhan lah mikirnya. Jivan itu bukan anak nakal. Jivan itu hanya butuh penyaluran. Berantem itu soal karakter, bukan main game. Kalau kita terus-terusan curiga dan menyudutkan dia kayak gini, bisa-bisa dia meledak di sekolah. Kasihlah kepercayaan sedikit, bisa kan? Percaya, Kak, kepercayaan itu dibangun berdasarkan bukti. Justru itu Teh, Mod, kita harus jadi pelatih, bukan pengatur. Kita bantu Jivan untuk mengendalikan diri, bukan kita kontrol hidupnya. Kalau kita paksa, Jivan bisa tertutup. Kita latih gimana, Kak? Jipan itu kerjanya main game terus. Hidup itu butuh kerja keras Kak, kalau sekarang dia cuma mau males-malesan, nanti udah gedenya dia bakalan kaget dengan realita kehidupan. Mod, zaman sekarang tuh work smart, bukan cuma work hard. Remaja itu butuh ruang eksplorasi, memang gitu perkembangannya, fasenya kayak gitu. Eksplorasi apa yang dilakukan sambil duduk diam, minum minuman manis tiap main game, badan gak gerak sama sekali, itu namanya ngerusak badan. Iya bener, Mod. Tidur berantakan, pola makan tidak teratur. Kak, apa harus nunggu dulu ginjalnya rusak terus dia cuci darah sebelum dewasa, baru kita mau bertindak? Kalau kalian pakai cara VOC, yang ada Jivan makin trauma. Jivan bakal benci kalian seumur hidup. Itu yang kalian mau. Tapi Kak, kalau Kak sebutin teknik soft parenting, yang ada Jipan gak bakalan bisa tegas ambil keputusan buat dirinya sendiri. Jipan gak bakalan punya pendirian, Kak. Teh, Mod, kalian gak ingat waktu kita gunakan metode VOC dan Jivan dikonfrontasi langsung? Mending kamu pulang aja. Enggak kak, Jivan masih sakit hati dengan perkataan mereka. Ternyata kelakuan kamu selama ini kayak gitu ya? Emangnya kenapa? Teman-teman Jivan juga sering ngelakuin kayak gitu. Sampai sekarang mereka sehat-sehat aja. Kalau kita didik Jivan seperti itu, kemungkinan Jivan akan menjadi tipe avoidan saat dia besar. Kasihan pasangannya nanti yang jadi korban. Tiap ada masalah, Jivan selalu menghindar. Tipe avoidan? Avoidan yaitu perilaku atau kepribadian yang cenderung menghindar. Jadi, sikap malas Jivan adalah manifestasi dari tipe avoidan yang tidak sadar menarik diri dari bidang yang tidak ia minati. Tapi gimana kalau kehidupan Jipan nanti penuh kegagalan, Kak? Kasih kesempatan Teh. Kita coba pakai metode soft parenting kayak waktu itu. Biar sepatunya nggak itu terus yang dipakai. Makasih ya Teh. Dengan metode seperti itu, Jivan lebih kooperatif kan? Jam 7. Duh, gimana dong? Telat. Loh, Jif, kok jam segini udah pulang? Gerbang sekolahnya udah keburu dikunci kak. Jadi Jivan nggak bisa masuk. Halo Bu, Halo Pak Asep, ini katanya Jipan tadi buru-buru pergi sekolah, jadi tasnya ketinggalan. tas Jivan ketinggalan. Boleh tolong diantarkan ke sekolah agar Jipan bisa mengikuti pelajaran hari ini? Iya baik Bu, saya segera ke sana Bu. Jif, udah pulang? Kak, ini surat dari sekolah. Yang
ampun, Jivan berantem di sekolah. Tuh kan Kak, kita bilang juga apa? Kasep beneran mau lihat Jivan hancur. Kasih Kak Asep kesempatan satu kali lagi teh. Mohon. Kesempatan apa lagi Kak? Kita gunakan teknik Kak Asep biar Jivan gak trauma. Nice, gitu loh. Ayo bisa loading, jangan loadingnya udah nggak ada rating. Loh, kok nge-lag sih? Loh, kok loading sih? Teh. Apa Mod? Wifi-nya mati teh, belum bayar ya? Aduh, maaf Mod, uangnya kepake buat ganti lampu depan motor Teteh. Harganya 1.200.000 dan Teteh cicil 3 bulan. Terus gimana dong teh? Ya terpaksa, kita 3 bulan gak bisa bayar wifi. Ya nggak bisa nonton dong. Ayo lanjut. Nah, Naruto sudah hancur kan? Ayo, bisa diwarisi. Udah juga ya, gitu doang. Kok mati sih? Perasaan tadi malam masih banyak. Paket. Sebentar. Itu pakai Jivan teh. Ini paketnya, Dek. Makasih ya Mas. Sama-sama, Dek. Jip, kamu beli power bank? Iya teh, soalnya baterai HP Jivan udah ngedrop. Jif? Jif? Kok nggak ngecas? Masa sih udah rusak lagi? Padahal kan baru beli kemarin. Duh, mana uang tabunganku udah habis lagi. Teh, minjem powerbank Teh Modi dong. Powerbank Jivan tiba-tiba rusak. Aduh Ji, powerbank Teh Modi lagi dipakai soalnya casan Teh Modi rusak. Oh, iya deh. Kakak. Minjem powerbank Kasep dong. Powerbank Jivan tiba-tiba rusak. Aduh Jif, powerbank Kak Asep tadi jatuh. Nice. Uti. Semangat. Mati dong dia. Nice. Boleh. Ke bawah. Nice. Dapat. Ayo. Nice. Ayo sini. Nice. Bluetooth. Dapat Bluetooth. Ayo backup sini dong. Ayo Kak. Nice. Udah kan sekarang teknik Kak Asep gagal. Pokoknya sekarang kita gunakan teknik VOC. Mod, kamu tahu kan apa yang harus dikatakan? Iya teh, memang yang paling efektif itu teknik VOC. Paling sekarang juga pulang sambil main game. Ayo maju. Nice. Jivan, kamu tuh kerjaannya main game terus ya? Mau jadi apa kamu? Kalau misalkan kamu dikeluarkan dari sekolah, gimana kita ngadapin Ayah dan Mimi? Pokoknya mulai besok HP kamu Teteh sita. Kamu harus ikutin jadwal yang udah Teteh buat. Kamu harus ikuti peraturannya. Nggak ada lagi metode persuasif. Teh, Kak. Jivan, Lihat, Jivan menangin turnamen e-sport tingkat kecamatan. Hadiahnya 10 juta. jadi selama ini kamu... Iya teh, selama ini Jivan serius di Mobile Legends karena turnamen ini. Jivan belajar hero, nyusun strategi, sampai riset cara main lawan. Karena waktu turnamennya mepet, Jivan sampai begadang, mabar di sekolah. Tapi gurunya malah salah paham. Disangkanya Jivan berantem. Makasih ya Kak. Teh, selama ini udah support Jivan. Teh mau buat beli kabel charger. Ini Terina buat bayar wifi. Dan Kasep buat beli powerbank.